menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Dengan demikian, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dengan pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa membacakan putusan salah terdakwa Verdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Rabu pagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan yang diajukan Verdi Sambo. Menurut Hakim, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Hakim pun memerintahkan jaksa melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan salah terdakwa Putri Chandrawati. Sama seperti putusan kepada suaminya, Hakim juga menolak eksepsi istri Verdi Sambo itu. Kuasa hukum kedua terdakwa menyatakan menerima putusan hakim dan akan fokus menghadapi pembuktian atau tahap pemeriksaan saksi dari JPU. Jadi apa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu memang menurut majelis hakim sudah sesuai dengan KUHAP yang diatur oleh KUHAP. Jadi kami tim penasihat hukum saat ini untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Selanjutnya, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU akan digelar pada Selasa 1 November 2022. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim meminta JPU untuk menghadirkan keluarga Brigadir Joshua sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain menolak eksepsi Verdi Sambo dan istrinya, Majelis Hakim juga menolak nota keberatan Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Sidang lanjutan keduanya akan digelar pada Rabu 2 November mendatang. Majelis Hakim menolak nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Penolakan nota keberatan terhadap keduanya menyusul penolakan yang juga dilakukan terhadap eksepsi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sebelumnya. Selain itu, dalam keputusannya, Hakim juga menangguhkan biaya perkara 4 terdakwa hingga putusan akhir. Majelis Hakim juga memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menghadirkan 12 orang saksi untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu 2 November 2022 untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Dia ditolak semua dan dilanjutkan hari Rabu untuk sidang pembuktian ya saksi. Makanya kami sebagai kuasa hukum yang mempersiapkan aja apa dokumen persidangan yang akan kita tanyakan nanti pada saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi saksi ini akan ada 12 orang ya. Dari keluarga korban akan dihadirkan seperti saksi yang kemarin. Seperti itu. Tapi Pak Sambo gimana? Ya itu kan kewenangan hakim yang harus kita hormati lah. Karena ini proses memang hukum acaranya seperti itu. Pak Sambo kan sama Bu Pece nanti akan digabung untuk Pak. Iya. Pak KM? KM akan digabung sama Ricky. Ketua Majelis Hakim mengatakan saksi yang nanti akan dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Ke-12 orang saksi yang akan dihadirkan nanti berasal dari pihak Brigadir Joshua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, momen haru terekam sebelum sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Selasa kemarin. Terdakwa Barada Eliezer bersimpuh dan meminta maaf kepada kedua orang tua Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sidang pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Barada Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Selasa pagi. Agenda sidang adalah pemeriksaan 12 saksi dari jaksa penuntut umum. Sebagian besar saksi adalah keluarga Brigadir Joshua, tak terkecuali kekasih Joshua Vera Simanjuntak dan pengacara keluarga Joshua Kamarudin Simanjuntak. Namun ada momen mengharukan sebelum sidang dimulai. Barada Eliezer bersimpuh di depan kedua orang tua Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Permintaan maaf Eliezer disambut dengan usapan kepala dari Samuel Huta Barat dan anggukan kepala Rosti Simanjuntak.
Selain itu, isak tangis Rosi pun pecah saat memberikan kesaksiannya. Atas kehilangan kematian anak saya ini, sangat-sangat hancur hati saya, Bapak. Saya tahu saya anak ini bertugas dengan baik dalam komunikasi. Pernah dia bercerita masalah beradanya, cuma dia mengatakan, "Ma, ada kawan saya yang baru masuk kerja, saya iman loh Mama." Itulah saking anak ini perhatian kepada temannya. Cuma sekitar itu Bapak yang kami tahu informasi dan cerita dari anak saya almarhum Yosua. Sementara itu, menanggapi seluruh keterangan saksi dari jaksa penuntut umum, kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan kesaksian tersebut akan diuji dalam pembuktian persidangan. Dalam hal ini, kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Dalam kasus ini, Barada Eliezer didakwa bersama Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Joshua. Breaking News iNews akan kembali usai jeda berikut ini.